Jadi sensor itu masih termasuk di analytical devices, seperti halnya kita berbicara tentang spektrofotometer, kemudian kita berbicara tentang GC-MS, GC. Tapi bedanya kalau sensor itu biasanya strukturnya atau penampakannya dia lebih compact. Artinya dengan adanya sensor ini si user lebih dimudahkan untuk menggunakannya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari sensor itu, karena dia masih termasuk analytical devices, jadi fungsinya adalah memberikan informasi mengenai output ataupun hasil yang terkait dengan adanya perubahan fisika dan kimia pada sisi input dari sensor. Jadi pada saat ada perubahan fisika atau kimia pada sisi inputnya, kemudian bagian transducer dari sensor itu kemudian akan mengubah energi tersebut menjadi besaran listrik yang dapat diukur baik secara analog maupun digital. Nah, ini pengertian dari sensor. Nah, artinya kalau kita runut, si sensor itu sebenarnya ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah reseptor atau input, di mana reseptor ini berisi dari materi ataupun media yang akan bereaksi terhadap analit yang nanti akan kita deteksi dengan menggunakan sensor. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah transducer. Nah, transducer ini yang kemudian akan mengubah informasi atau perubahan energi yang terjadi pada sisi input dan kemudian akan diteruskan pada sisi output, baik itu berupa komputer misalnya atau alat-alat yang lain. Nah, output ini biasanya sudah terintegrasi pada sistem transducernya. Nah, contoh yang paling mudah dari sensor itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kertas lakmus. Jadi kalau kita lihat kertas lakmus, reseptornya itu adalah senyawaan lakmus atau orsen yang kita imobilisasi pada suatu reseptor kertas. Jadi pada saat si lakmus ini berinteraksi dengan asam atau basa, maka dia akan menghasilkan perubahan warna yang kemudian bisa kita lihat perubahan warnanya dan memberikan informasi apakah larutan tersebut asam atau basa. Nah, itu contoh sensor yang sangat sederhana. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan biosensor? Karena kita hanya menambahkan kata bio di sini, artinya biosensor dari bagian-bagian sensor tadi yang kita modifikasi hanya bagian reseptornya saja. Nah, biasanya di bagian reseptornya ini kita tambahkan bioreseptor. Nah, bioreseptor itu biasanya berupa antibodi, DNA, aptamer, enzim, dan maupun sel bakteri. Seperti itu. Nah, contoh paling umum kalau kita membahas biosensor adalah indera dari manusia. Kita tahu misalnya kulit kita terdiri dari bioreseptor di kulit kita misalnya sel-sel saraf. Kemudian apabila ada perubahan suhu di sekitar kita, maka sistem saraf kita itu akan merespon, kemudian mengirim sistem transduksi ke otak kita dan outputnya berupa tindakan yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, biosensor artinya bagaimana caranya kita mengcopy ataupun mengaplikasikan si sensor yang ada pada diri kita ke alat. Seperti itu. Itu goal dari biosensor. Nah, kalau misalnya saya mau lebih mengkomplekskan sistem diagram sensor itu, kita bisa lihat biosensor itu seperti ini. Jadi di biosensor itu ada biorecognition element yang biasanya berupa aptamer, DNA atau antibody, di mana antibody ini kemudian akan mengenali analit yang terdapat pada sampel. Nah, karena adanya interaksi antara analit dan biorecognition ini, kemudian oleh sistem transduksi dia akan dikirim melalui menjadi electrical signal yang kemudian akan direkam ataupun dibaca oleh sistem PC kita. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem transducer itu ada banyak sekali yang biasa digunakan di sensor. Ada electrochemical, kemudian optical, colorimetric, dan piezoelectric. Cuman mungkin pada kesempatan kali ini saya akan fokus ke electrochemical dan optical saja transducernya. Seperti itu. Nah, tujuan biosensor itu apa? Jadi tujuan yang utama dari sensor atau biosensor adalah portability atau kemudahan. Jadi misalnya di analisis kimia, kita yang bekerja di lingkungan misalnya ada analisis-analisis tertentu yang kita tidak bisa bawa ke lab atau biasanya harus dilakukan secara in situ. Nah, di sini
tujuan utama dari sensor itu tercapai. Misalnya BOD. Jadi dengan mengembangkan sistem sensor BOD, kita bisa mengukur BOD secara langsung, secara in situ. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsinya misalnya untuk memudahkan point of care testing. Nah, point of care testing ini biasanya istilah ini sangat lekat dengan biosensor. Maksud dari point of care testing ini adalah si pasien bisa langsung menganalisis ataupun mengetes kesehatannya sendiri. Paling gampang itu kalau kita lihat sistem tes gula darah, sensor gula darah. Nah, sekarang kalau kita mau ngetes gula darah, kita tidak perlu lagi ke rumah sakit. Kita sebagai pasien bisa langsung mengaksesnya dengan membeli tes gula darah yang tersedia di apotik, kemudian kita bisa tes secara langsung di diri kita. Seperti itu. Selanjutnya, memberikan pemeriksaan invasif terhadap pasien dan mengurangi trauma dan pengalaman yang tidak menyenangkan selama proses pemeriksaan. Invasif ini bisa diartikan sebagai pengalaman menyakitkan bagi pasien, seperti itu. Jadi sebagai contoh mungkin, mohon maaf, jadi mungkin pasien kanker payudara pada saat proses pemeriksaannya dengan cara mamografi atau dengan cara pengambilan melalui pengambilan jaringan biopsi dengan menggunakan needle itu mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan bagi pasien. Nah, sekarang dengan mengembangkan biosensor untuk kanker misalnya, kita tidak perlu lagi melakukan mamografi. Jadi cukup mengambil darah pasien saja, kemudian kita cek dengan sensor, jadi kita bisa langsung tahu apakah pasien itu menderita kanker atau tidak. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cost efficiency. Nah, tentunya pada saat pengembangan awal sensor, jadi mungkin kita membutuhkan banyak sekali dana untuk mengembangkan. Cuman pada saat nanti sensor itu diproduksi secara massal, tentunya cost-nya akan lebih efisien dibandingkan kalau kita memeriksa dengan alat-alat yang besar. Seperti itu. Itu goal-nya sebenarnya. Mas, kemudian saya sekarang masuk ke bagian-bagian dari sensor. Yang pertama yang input atau biorecognition dari si sensor. Nah, tadi kalau bagian input atau reseptornya sensor itu biasanya dia berupa solid support. Solid supportnya bisa berupa isolator maupun konduktor, tergantung dari sistem transdusi yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan sistem transdusi elektrokimia, artinya kita harus menggunakan solid support yang berupa elektroda atau bersifat konduktor. Tapi kalau misalnya sistem transdusi sensor yang Bapak Ibu mau gunakan itu spektrofotometer atau optical, itu artinya solid support yang Bapak Ibu gunakan bisa berupa isolator. Nah, selanjutnya di bagian solid support itu kita akan imobilisasi entitas biologis seperti enzim, kemudian protein, kemudian DNA. Nah, karena kita mau mengimobilisasi suatu entitas biologis di suatu elektroda, maka yang harus kita perhatikan adalah interaksi antara elektroda dan protein tadi. Jadi, karena melibatkan dua hal, artinya kita harus memperhatikan interaksi heterogen antara solid support dan protein, dan interaksi homogen antara molekul-molekul protein tersebut. Nah, contoh paling gampangnya misalnya adalah protein. Nah, protein itu yang harus kita perhatikan adalah titik isoelektrik pointnya. Kalau kita mau mengimobilisasi di permukaan elektroda atau permukaan solid support. Nah, teori biasanya menerangkan bahwa protein itu akan terabsorb lebih bagus apabila kita mengisolasi ataupun mengimobilisasinya di pH mendekati isoelektrik pointnya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ukuran protein. Nah, biasanya protein-protein yang memiliki struktur yang lebih besar itu mereka menyediakan binding site yang lebih besar dibandingkan protein-protein yang berukuran lebih kecil. Nah, makanya biasanya protein-protein yang ukurannya lebih besar ini lebih mudah untuk terabsorb di permukaan elektroda. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan properties dari elektroda yang akan kita gunakan. Nah, kalau tadi protein, cara gampangnya adalah kita larutkan protein tadi ke larutan buffer yang nilainya mendekati titik isoelektrik pointnya. Kalau elektroda, kita bisa melihat yang pertama adalah properties geometrinya. Jadi kalau misalnya kita mau semakin banyak protein yang terikat pada elektroda, artinya kita harus membuat
si elektroda tadi luas permukaannya lebih besar, misalnya kita menambahkan pori di elektrodanya. Kemudian yang kedua adalah chemical atau functional group dari si elektrodanya. Nah, contohnya tadi kalau misalnya di chemical, permukaan elektrodanya ini kita bisa ubah muatannya, baik itu positif ataupun negatif, ataupun kita menambahkan gugus-gugus fungsi tertentu. Nah, pada saat kita mau mengimobilisasi suatu protein pada permukaan elektroda, maka ada beberapa interaksi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah interaksi van der Waals, yang diakibatkan adanya perbedaan muatan antara si protein dan juga si elektroda. Bisa muatan positif negatif, negatif positif. Kemudian yang kedua adalah interaksi hidrofobik dan hidrofilik. Jadi kita bisa mengubah permukaan elektroda kita menjadi permukaan hidrofobik atau permukaan hidrofilik. Nah, kita tahu kalau protein itu dia tersusun atas asam-asam amino. Jadi asam-asam amino sendiri itu punya gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing. Nah, karena gugus fungsi yang berbeda tadi dengan masing-masing, makanya kita bisa mengubah keadaan dari solid support dari elektroda kita, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengubah keadaan dari elektroda kita? Nah, yang pertama misalnya apabila kita mau menggunakan interaksi hidrofobik untuk untuk mengimobilisasi protein, maka kita bisa mengubah permukaan elektroda kita dengan menggunakan silen polimer. Apabila kita mau menggunakan interaksi hidrofili, maka kita menggunakan polisakarida. Misalnya kita modifikasi permukaan elektroda kita dengan polimer-polimer ini. Nah, kemudian interaksi kimia. Interaksi kimia yang bisa kita gunakan yang pertama adalah kita bisa mengubah muatan dari elektroda kita, misalnya ke muatan positif atau muatan negatif. Nah, sebagai contoh di sini, saya menggunakan elektroda karbon. Nah, bagaimana caranya saya mengubah muatan permukaan elektroda karbon ini? Yang pertama, misalnya, saya melakukan elektroda karbon dengan menggunakan oksidator kuat, misalnya H2SO4 di kromat ataupun di kromat. Nah, setelah melakukan proses oksidasi, artinya di permukaan elektroda karbon ini akan dipenuhi oleh senyawaan-senyawaan seperti fenol, kemudian ada gugus karboksilat, dan juga ada gugus quinon. Nah, gugus-gugus ini apabila kita menggunakan pH yang tinggi atau pH yang sedikit basah, maka gugus-gugus ini akan terdeprotonasi dan menghasilkan gugus-gugus negatif. Artinya permukaan elektrodanya sudah kita bisa ubah ke muatan negatif. Selanjutnya tinggal kita imobilisasi protein. Nah, di sini sebagai contoh mungkin saya mau mengimobilisasi protein yang namanya neutraavidin. Nah, neutraavidin ini biasanya banyak sekali kita temukan di sel-sel telur. Sel telur atau putih telur. Nah, si neutraavidin ini diketahui adalah protein yang memiliki muatan positif. Jadi karena tadi elektrodanya sudah kita ubah ke muatan negatif, kemudian si neutraavidinnya sudah kita ubah jadi muatan positif, artinya ada interaksi antara si elektroda karbon tadi dengan protein. Jadi proteinnya bisa terikat lebih kuat di permukaan elektroda. Nah, hal lain ataupun cara lain supaya kita bisa mengikat protein pada permukaan elektroda adalah dengan menggunakan atau melibatkan ikatan kovalen. Nah, contoh yang paling dasar, contoh yang paling mudah misalnya adalah gold elektroda. Apabila kita menggunakan gold elektroda, itu sangat mudah berikatan dengan sulfur. Nah, karena dia sangat mudah berikatan dengan sulfur, maka senyawaan kimia yang kita gunakan di sini adalah alkentiol. Nah, alkentiol itu merupakan suatu senyawaan kimia di mana dia punya gugus tiol di salah satu ujungnya, kemudian head groupnya ini kita bisa ubah tergantung dengan protein apa yang akan kita imobilisasi di elektroda, seperti itu. Nah, itu caranya. Nah, dari tadi kan kita hanya mau mengimobilisasi
sekarang prosesnya kalau kita mau mengimobilisasi DNA. Nah, DNA prinsipnya hampir sama. Nah, DNA ini biasanya kan kalau kita tahu DNA itu strukturnya ada 5N, ada 3N. Nah, biasanya di salah satu ujung DNA itu kita ubah dulu gugus fungsinya. Nah, kalau kita mau mengimobilisasinya di gold elektroda, artinya salah satu ujung dari si DNA-nya kita ubah dulu menjadi senyawa antiol. Nah, antiol ini kemudian akan sangat mudah diimobilisasi pada elektroda. Seperti itu. Nah, selanjutnya cara mengimobilisasi DNA selanjutnya adalah dengan mengubah permukaan elektroda tadi dengan menggunakan silen polimer. Nah, ini adalah permukaan elektroda tadi yang sudah kita oksidasi, artinya dia dipenuhi oleh ion-ion hidroksil, gugus-gugus hidroksi di sini. Kemudian dengan adanya silen polimer, maka dia akan bereaksi seperti ini. Nah, dia akan membentuk lapisan silen polimer di permukaannya. Kemudian gugus ini dari silen polimer ini akan sangat mudah bereaksi dengan gugus amin pada DNA. Jadi artinya sebelumnya si gugus DNA ini kita ubah dulu salah satu ujungnya dengan menggunakan gugus amin. Nah, selanjutnya karena di sini ada gugus amin pada DNA-nya, maka akan sangat mudah berikatan dengan silen polimer membentuk senyawaan seperti ini. Nah, itu tadi bagaimana cara kita mengimobilisasi protein ataupun DNA pada permukaan elektroda. Selanjutnya adalah saya mau membahas mengenai sistem transdusi dari sensor. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem transdusi, sebenarnya sistem transdusi ini biasanya sudah satu kompartemen dengan sistem output. Jadi biasanya kalau kita menggunakan sistem transdusi sudah satu paket dengan sistem outputnya. Nah, sistem transdusi yang banyak digunakan di biosensor itu yang pertama adalah sistem transdusi optik. Mungkin untuk kita orang analis kimia sudah sangat familiar dengan sistem-sistem transdusi optik seperti contohnya spektrofotometer, IR, Raman. Artinya apa yang dihasilkan di biosensor itu adalah adanya perubahan-perubahan karakteristik optik. Jadi akibat interaksi antara si bioreseptor dengan analit tadi terjadi perubahan karakteristik optik dari sisi input biosensor, baik itu perubahan warna, perubahan aktivitas Raman ataupun luminescence. Nah, ini contoh-contoh dari sistem transdusi optik yang biasa kita gunakan di sensor. Yang pertama mungkin Raman ataupun SERS, kemudian fluorometri, kemudian ada juga sistem spektrofotometer. Nah, saya tidak akan terlalu banyak membahas sistem optik karena mungkin kita sudah sangat familiar dengan sistem optik. Selanjutnya mungkin saya akan membahas sistem transducer elektrokimia. Nah, sistem transducer elektrokimia ini artinya ada apa? Nah, pada saat ada interaksi antara si analit dengan reseptor, maka yang dilakukan oleh sistem transducer elektrokimia ini adalah dia mengubah interaksi tersebut menjadi sinyal elektrik yang proporsional dengan konsentrasi si analitnya. Nah, biasanya sistem elektrokimia yang banyak kita gunakan adalah dengan menggunakan voltametri ataupun amperometri. Nah, voltametri atau amperometri ini intinya adalah kita mengukur arus yang terjadi sebagai fungsi dari adanya perubahan potensial. Ini mungkin saya akan nerangin dulu apa sih potensial itu. Mungkin banyak teman-teman yang kurang familiar dengan istilah potensial dan arus. Nah, jadi pada voltametri itu, kalau bisa saya gambarkan kurvanya, ini X dan Y-nya. X-nya itu adalah perubahan potensial atau potensial difference, sedangkan si Y-nya adalah perubahan arus yang terjadi akibat adanya perubahan potensial yang kita aplikasikan. Nah, jadi dengan mengubah potensial, arusnya juga akan berubah. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin tinggi semakin tinggi potensial yang kita aplikasikan, atau semakin tinggi beda potensial yang kita aplikasikan, maka arus yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, fenomena ini yang kita ukur pada transducer elektrokimia. Jadi apa sih potensial itu? Nah, potensial itu bisa saya artikan sebagai beda muatan elektron antara dua buah titik. Jadi misalkan
titik A memiliki elektron yang lebih besar dibandingkan titik D. Jadi bisa diartikan bahwa si titik A ini memiliki potensial yang lebih besar dibandingkan titik B. Nah, karena adanya kandungan elektron yang berbeda antara dua titik ini, artinya ada arus yang akan mengalir dari titik A ke titik B. Artinya karena titik B ini kekurangan elektron, jadi elektron dari titik A ini akan berpindah ke titik B. Nah, karena adanya perpindahan elektron ini, maka akan timbul arus. Nah, arus ini yang kita ukur pada sistem elektrokimia atau pada sistem voltametri. Nah, pada sel elektrokimia, kita tahu bahwa di dalam sel elektrokimia itu biasanya ada reference electrode, kemudian ada sensing electrode. Nah, pada saat kita di alat, kadang kita mengubah nilai potensialnya. Misalnya potensial positif 0,4 atau potensial negatif 0,4. Nah, pada saat kita mengatur itu, artinya kita mengatur potensial dari si sensing elektrodanya. Sebagai contoh, pada saat kita mengatur beda potensialnya plus 0,4, artinya di sensing elektroda ini potensial elektrodanya plus 0,4. Implikasinya apa? Artinya si sensing elektroda ini kekurangan elektron karena nilainya positif. Artinya si sensing elektroda ini lebih mudah mendapatkan elektron dari sistem. Kebalikannya, apabila si sensing elektroda ini saya aplikasikan minus 0,4, beda potensialnya, artinya dia kebanyakan elektronnya, maka dia akan lebih mudah membuang elektronnya ke sistem. Seperti itu yang kita ukur. Fenomena-fenomena seperti ini yang kita ukur pada sistem voltametri. Nah, kemudian apa saja sih teknik-teknik di voltametri? Yang pertama adalah linear sweep voltametri. Nah, di sistem linear sweep voltametri ini, kita mengapply dua buah potensial A dan potensial B. Misalnya di sini dua buah nilai potensialnya itu adalah potensial 0 dan potensial minus 0,5. Kemudian potensial itu akan naik seiring dengan waktu. Kita atur kenaikan potensialnya seiring waktu itu berapa. Gitu. Nah, dari hasil aplikasi potensial ini kita bisa melihat respon arus yang terjadi. Nah, kita bisa melihat respon arus yang terjadi. Nah, bisa dilihat di sini, tadi kan teorinya semakin tinggi nilai potensial yang kita aplikasikan, maka arusnya akan semakin tinggi. Nah, ternyata di sini terkadang sistem arus yang terjadi itu seperti ini. Jadi pertama dia rendah dulu arusnya, kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah, informasi apa yang bisa kita ekstrak dari voltamogram ini adalah pada titik ini adalah nilai potensial optimum yang bisa kita aplikasikan. Artinya pada titik ini semua senyawaan ataupun semua spesies oksidatif sudah direduksi. Nah, biasanya di sistem sensor kita hanya memperhatikan nilai yang ini saja, nilai arus yang berada di sini saja. Nah, kemudian yang kedua, ada sistem yang namanya cyclic voltametri. Nah, kalau di linear sweep voltametri tadi, kita hanya mengaplikasikan dua nilai potensial A dan potensial B. Tapi kalau di cyclic voltametri, kita mengaplikasikan tiga nilai potensial A, potensial B, kemudian kembali lagi ke nilai awal atau potensial C. Nah, kalau tadi di linear sweep voltametri kita hanya mendapatkan kurva atau voltamogram seperti ini, atau bagian atas seperti ini saja. Nah, kalau di cyclic voltametri, karena dikembalikan ke titik awal, maka ada lagi tambahan dari kurva yang kita dapatkan seperti ini. Makanya dia berbentuk seperti cyclic seperti ini. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan di cyclic voltametri? Bisa mendapatkan informasi mengenai potensial mana yang menjadi nilai potensial optimum dari sistem kita. Nah, biasanya kita hanya mengambil arus, nilai arus di sini yang biasanya kita manfaatkan pada sensor, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk dari voltamogram untuk sensor itu biasanya ada 3 seperti ini. Ada berbentuk reversible, quasi-reversible, dan irreversible. Nah, tapi untuk sistem sensor biasanya hanya quasi-reversible saja dan irreversible saja yang kita amati. Karena
kalau di sensor, khususnya biosensor itu, elektroda sudah kita modifikasi dengan elemen biologis. Artinya si elektroda itu sudah tidak terlalu konduktif lagi, makanya transfer elektronnya jadi agak lambat. Makanya kita bisa perhatikan peak oksidasi dan peak reduksinya ini terpisah, jaraknya sangat lumayan jauh dibandingkan reversible seperti itu. Nah, untuk sistem yang irreversible, artinya setelah terjadi oksidasi ataupun reduksi, ada reaksi kimia yang cukup cepat di dalam sistem kita sehingga peak yang bawah ini jadinya hilang. Nah, dua hal ini yang biasanya kita lihat di sensor. Kemudian yang terakhir adalah sistem kronoamperometri ataupun chronocolometry. Nah, di sistem kronoamperometri ini kita juga mengaplikasikan dua buah nilai potensial E1 dan E2. Cuman potensial awalnya itu hanya seperti pulse saja. Kita aplikasikan pada waktu yang E2-nya ini yang kita aplikasikan dengan sangat lama, dengan artinya waktunya lebih lama dibandingkan E1. Nah, outputnya seperti apa? Nanti kita akan mendapatkan respon arus seperti ini. Jadi di awal, karena ada lonjakan arusnya akan langsung naik, arusnya akan turun seperti ini. Nah, ini kronoamperometri. Nah, pada saat kita mengintegrasikan luas di bawah kurva ini, kemudian bentuknya akan kita dapatkan bentuk kurva seperti ini. Nah, ini yang dinamakan chronocolometry. Jadi di chronoamperometry, ini adalah sistem chronoamperometry, yang kita dapatkan adalah nilai arus, tapi kalau di chronocolometry yang kita dapatkan adalah nilai charge-nya yang kita amati, seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita langsung saja masuk ke fabrikasi dari biosensor. Kita masuk ke aplikatif dari biosensornya. Nah, kalau saya berbicara tentang biosensor, mungkin dua contoh yang akan saya contohkan di sini adalah immunoassay dan DNA sensor. Immunoassay artinya kita menggunakan antibody, kalau DNA sensor artinya kita menggunakan DNA. Jadi, seperti yang tadi, di awal fabrikasi sensor itu, yang kita butuhkan adalah, yang pertama adalah solid support atau elektroda. Nah, ini adalah elektroda. Kemudian yang kedua adalah capture probe. Capture probe itu adalah bagian-bagian dari bagian sensor yang akan menangkap ataupun berinteraksi dengan analitnya. Jadi kalau di imunosensor, karena kita menggunakan sistem imun, artinya yang kita gunakan adalah antibody. Kemudian pada DNA sensor yang kita gunakan adalah DNA. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah, di DNA ini, bagaimana? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus mendesain si urutan basah dari si sensor si DNA tadi. Nah, kita tahu bahwa DNA itu tersusun atas gugus fungsi guanin, adenin, kemudian adenin dan sebagainya. Jadi misalkan kalau misalnya saya mau mendeteksi suatu DNA yang urutannya sitosin, artinya si capture probe-nya ini harus terdiri dari guanin supaya mereka bisa berikatan. Seperti itu kita mendesain DNA capture probe. Nah, selanjutnya adalah ada target. Nah, si target ini harus bisa berinteraksi dengan si antibody kalau kita menggunakan immunosensor. Nah, kalau di DNA sensor artinya si DNA ini harus memiliki basa yang akan berpasangan dengan si capture probe tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita gunakan adalah detection probe. Nah, di detection probe ini, untuk sistem immunoassay, kita menggunakan tetap antibody, cuma di antibody-nya itu biasanya kita modifikasi dengan menggunakan enzim. Artinya, si antibody-nya itu terlebih dahulu kita ikat dengan suatu enzim. Nah, ataupun kita juga bisa menggunakan gugus fluorometri pada detection probe, atau gugus-gugus yang membawa sistem perubah warna, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan substrate. Nah, karena di sini ada enzim, artinya enzim itu kan membutuhkan substrate. Nah, substrate ini kemudian akan diubah bentuknya oleh enzim menjadi suatu produk. Nah, produk ini entah itu apakah produk ini akan menghasilkan sinyal dalam bentuk perubahan optik ataupun dari
ataupun bentuk-bentuk elektrokimia. Contohnya, misalnya awalnya tadi substrat di sini itu dia tidak elektroaktif, cuman setelah bereaksi dengan enzim, jadinya dia cenderung elektroaktif. Jadi kita bisa mengukur dengan sistem elektrokimia. Nah, kemudian contoh yang lain adalah kita menggunakan fabrikasi biosensor itu adalah kita menggunakan lateral flow assay. Nah, jadi lateral flow assay ini banyak kita temukan untuk di tes-tes kehamilan ataupun COVID sekarang kita menggunakan lateral flow assay untuk rapid test. Nah, bedanya yang ini immunoassay dengan lateral flow assay adalah kalau di immunoassay itu kita mengubah permukaan sensornya itu step by step. Artinya pertama kita imobilisasi dulu si capture probe, kemudian kita imobilisasi target, kemudian kita imobilisasi detection probe. Cuman kalau di lateral flow assay ini kita tidak melakukan step by step. Artinya yang kita lakukan adalah bisa dilihat bahwa di lateral flow assay ini ada beberapa titik. Yang pertama adalah conjugate pad. Nah, di conjugate pad ini kita imobilisasi si detection probe. Nah, detection probe kita imobilisasi di sini. Kemudian pada bagian test line kita imobilisasi si capture probe-nya. Kemudian pada secondary pada control line kita akan mengimobilisasi biomolekul yang akan berinteraksi juga dengan si capture probe sebagai control line. Jadi pada lateral flow, pada saat sampel kita injeksikan, si sampel ini akan berinteraksi dengan conjugation pad. Karena dia berinteraksi dengan conjugation pad, kemudian dia akan mengalir, kemudian dia akan, kalau misalnya dia negatif, dia hanya akan berinteraksi dengan control zone. Kalau dia positif, artinya kita akan mendapatkan dua garis di sini. Garis positif dan juga control zone, seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk ke aplikasi biosensor atau sensor. Nah, sebagai contoh, misalnya sensor berbasis optik. Nah, awal dari sensor berbasis prinsipnya dari konvensional ELISA. Jadi ELISA itu adalah enzyme link immunosorbent. Jadi ELISA ini adalah suatu metode biokimia untuk mendeteksi adanya atau tidaknya protein, antibodi, atau hormon sebagai biomarker terhadap penyakit. Seperti itu. Nah, ELISA ini sistemnya berdasarkan sistem optik. Jadi pertama yang kita lakukan pada ELISA ini adalah kita mengimobilisasi capture probe. Kemudian kita injeksikan si sampel. Apabila ada sampel, maka si sampel ini akan berinteraksi dengan capture probe. Selanjutnya, si analit tadi ini kita imobilisasi lagi dengan menggunakan detection probe. Jadi, sebagai contoh di sini, detection probe-nya ini kita ikat dengan menggunakan enzim HRP atau horse radish peroxidase. Ataupun kita bisa menggunakan enzim ALP, alkaline phosphatase. Nah, jadi si alkaline phosphatase ini nanti dia akan mengubah paranitrofosfat yang tidak memiliki warna menjadi paranitrophenol yang memiliki warna. Nah, jadi warna atau intensitas warna yang dihasilkan di sini akan berbanding lurus dengan banyak atau tidaknya analit yang terdapat di dalam sampel. Nah, ide awal dari biosensor itu awalnya dari sistem ELISA tadi. Nah, selanjutnya di sini contoh lain dari paper yang menggunakan sistem sensor berbasis optik. Nah, di sini dia masih menggunakan ALP. Nah, tadi enzim ALP itu fungsinya adalah dia bisa menghidrolisis fosfat yang terdapat pada suatu gugus senyawaan menjadi gugus yang tidak memiliki fosfat. Nah, itu fungsi dari enzim ALP. Nah, di sini penulis yang ini tuh idenya seperti ini. Nah, setelah tadi gugus HPP ini diubah bentuknya menjadi resorsinol. Nah, resorsinol ini kemudian bisa bereaksi dengan dopamin pada suasana basah, membentuk suatu senyawaan yang bisa menghasilkan fluorescence. Nah, idenya dari sini. Nah, selanjutnya di sini si ide ini kemudian diterapkan di dalam proses biosensor.
Nah, jadi di sini sama, di sini kita menggunakan capture probe berupa antibody. Kemudian di sini yang menjadi pengen di depan, ngerti kagak tuh. Yang menjadi targetnya adalah ctNE. Nah, ctNE ini adalah suatu analit yang biasanya dikeluarkan oleh tubuh kita apabila tubuh kita mengalami serangan jantung. Jadi ctNE ini merupakan biomarker bagi orang-orang yang memiliki penyakit jantung. Nah, banyaknya kadar ctNE ini dalam tubuh akan meningkatkan risiko orang tersebut akan terserang penyakit jantung. Jadi si sensor ini mendeteksi keberadaan ctNE ini di dalam plasma darah si pasien. Nah, artinya apa? Nah, kalau misalnya di dalam tubuh kita terdapat banyak biomarker ini, kemudian tentunya intensitas dari senyawaan ini akan semakin besar. Artinya, otomatis si fluorescence intensity dari sensor kita akan semakin besar. Seperti itu. Nah, contoh lain dari penerapan dari biosensor adalah, di sini saya mau mengambil contoh sensor berbasis elektrokimia. Nah, sensor berbasis elektrokimia yang akan saya angkat di sini merupakan pekerjaan dari salah satu rekan saya, Bapak Yuris. Di sini dia mau menggunakan elektroda atau dia menggunakan sensor CU ataupun grafit yang dimodifikasi dengan CU nanopartikel. Nah, sensor ini dia gunakan untuk mengukur COD atau chemical oxygen demand pada sampel lingkungan. Nah, di sini prinsipnya adalah di sini ada elektroda grafit. Kita tahu bahwa elektroda grafit itu sebenarnya kurang elektroaktif. Nah, selanjutnya yang dia lakukan adalah dia mengimobilisasi CU nanopartikel pada permukaan si elektroda tadi. Nah, si CU nanopartikel ini akan menambah sifat dari elektrokatalitik dari si elektroda grafit tadi. Nah, karena adanya CU nanopartikel di permukaan elektroda tadi, maka si CU ini akan, apabila kita aplikasikan potensial yang besar, dia akan bisa mengoksidasi senyawa organik. Nilainya ini diartikan sebagai besaran nilai COD yang terdapat pada sampel. Nah, reaksi yang terjadi di permukaan elektroda ini, reaksinya seperti ini yang bisa Ibu Bapak lihat di layar. Jadi yang pertama, CU itu atau CU nanopartikel itu pada suasana basah dia akan membentuk kompleks CuOH2 kali. Kemudian akan dioksidasikan lagi menjadi Cu3+. Nah, Cu3+ ini yang akan berperan aktif nanti untuk mengoksidasi senyawaan-senyawaan organik yang terdapat di limbah dan menghasilkan arus seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh aplikasinya dia mengukur kandungan COD pada limbah, di mana modelnya dia menggunakan campuran antara glisin dan glukos. Jadi seperti bisa dilihat di sini respon arus yang terjadi itu akan semakin besar seiring dengan banyaknya oksigen ataupun banyaknya senyawa-senyawa organik yang terdapat pada limbah tersebut. Cuman kekurangan dari sensor ini mungkin sensor ini masih terlalu sensitif dengan kehadiran ion klorid dan ion nitrit seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin sensor ini bisa meningkatkan spesifisitasnya ataupun bagaimana caranya dia menghilangkan interference dari klorin maupun nitrit dari limbah seperti itu. Nah, selanjutnya di sensor tadi kan kita sudah tahu bahwa sensor itu ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah reseptor, kemudian transducer ataupun output. Cuman pada beberapa sensor kita menambahkan bagian keempat. Bagian keempat yang biasa kita tambahkan adalah amplifier. Nah, amplifier ini berfungsi untuk meningkatkan sinyal pada sensor. Nah, untuk diilustrasikan seperti ini. Jadi, apabila suatu sensor tidak menggunakan sistem amplifier, artinya elektron yang dihasilkan itu sangat sedikit. Implikasinya apa? Nanti sinyal yang dihasilkan itu sangat rendah. Nah, kemudian apabila sensor itu menggunakan sistem amplifier, maka karena
amplifier itu fungsinya untuk meningkatkan jumlah elektron atau arus, maka arus yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, implikasinya apa? Maka signal dari sensor itu akan semakin besar. Nah, karena sensor itu memiliki signal yang besar, maka kita bisa dapat limit deteksi yang rendah nantinya. Implikasinya akan ke situ. Nah, sekarang apa sih sistem amplifikasi yang ada di... Nah, sistem amplifikasi di sensor kimia itu biasa kita kenal dengan sistem redox cycling. Ada beberapa tipe redox cycling yang biasa kita amati di elektrokimia. Yang pertama adalah enzymatic redox cycling, kemudian electrochemical chemical redox cycling, kemudian electrochemical enzymatic redox cycling apabila kita menggunakan enzim, dan ada pula electrochemical chemical redox cycling. Nah, mungkin contohnya saya akan langsung membahas paper saya. Jadi tahun kemarin saya sudah mempublikasi 2 paper, yang pertama di Analchem dan juga di ACS Sensor. Nah, di 2 paper ini saya menggunakan DT-diaporase. DT-diaporase ini merupakan suatu enzim. Dan cuman DT-diaporase ini yang kita dapatkan di sini, ternyata DT-diaporase itu kita mengamati ada 2 aktivitas yang tidak biasa dari DT-diaporase yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, ide itu yang kita gunakan untuk menulis paper ini. Nah, artinya kalau misalnya tadi kita bilang bahwa DT-diaporase itu ada aktivitas yang tidak biasa, artinya ada aktivitas biasanya. Nah, DT-diaporase ini merupakan suatu enzim yang biasanya sangat banyak kita temukan di jaringan kulit semua mamalia termasuk manusia. Jadi fungsi DT-diaporase enzim di badan kita itu biasanya fungsi utamanya adalah untuk mengubah metahemoglobin atau hemoglobin yang sudah tidak bisa mengikat oksigen ke hemoglobin yang bisa mengikat oksigen. Jadi itu fungsi utama dari enzim DT-diaporase ini. Nah, aktivitas yang terkenal dari DT-diaporase ini adalah enzim ini bisa bereaksi dengan NADH di dalam tubuh. Dia akan bisa dalam proses oksidasinya ini terkadang si DT-diaporase ini bisa secara spontan juga mereduksi senyawaan-senyawaan quinon menjadi senyawaan dihidroksiquinon, ataupun dia dapat mereduksi senyawaan-senyawaan nitrofenol menjadi anilin. Nah, ini reaksi yang terkenal dari DT-diaporase. Cuma pada kesempatan ini kita juga mendapatkan 2 aktivitas baru dari enzim DT-diaporase. Nah, aktivitas barunya itu adalah phosphatase activity. Artinya, si DT-diaporase ini juga bisa menghidrolisis senyawaan ataupun ikatan fosfat. Dan yang kedua adalah si enzim DTD ini bisa menghidrolisis ikatan karboksil ester, seperti itunya. 2 aktivitas ini yang kita temukan yang tidak biasanya pada DT-diaporase. Nah, selanjutnya 2 aktivitas ini kita aplikasikan pada sistem sensor. Nah, sistem sensor yang kita gunakan seperti ini. Nah, yang pertama yang di sebelah sini ini adalah sistem sensor untuk memanfaatkan aktivitas phosphatase dari DTD. Kalau di sini ini kita memanfaatkan aktivitas karboksil esterase dari si DTD. Nah, yang beda di sini ini kalau bisa sebenarnya 2 skema kerja ini sama-sama, cuman yang membedakan adalah substrat yang kita gunakan. Di sini substrat yang kita gunakan adalah substrat yang ini. Kemudian kalau di sini substratnya yang ini, yang memiliki karboksil ester. Kalau di sini yang memiliki fosfat. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di sini kita menggunakan berbeda. Di sini kita targetnya adalah OMV. Di sini adalah TSH. Nah, sebelumnya mungkin saya mau membahas dulu apa sih OMV dan TSH. Nah, OMV itu adalah outer membrane vesicle. Nah, jadi kita tahu kalau bakteri itu ada 2. Bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Biasanya bakteri-bakteri yang memiliki sifat patogenik itu adalah bakteri-bakteri gram negatif. Nah, di bakteri gram negatif yang membedakan adalah pada permukaan selnya itu terdapat lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida atau LPS inilah yang akan nantinya pada saat masuk ke tubuh kita dia akan memberikan efek atau bisa demam, kemudian bisa diare. Nah, si LPS inilah yang memberikan efek tadi. Nah,
ternyata bakteri-bakteri itu juga dapat berkomunikasi antara satu sel bakteri dengan sel bakteri lainnya. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan mereka memproduksi suatu elemen yang namanya outer membrane vesicles. Nah, outer membrane vesicles ini karena dihasilkan oleh bakteri gram negatif, maka di permukaannya juga terdapat LPS. LPS tadi sebagai toksin yang dapat bereaksi dengan tubuh kita. Nah, kenapa OMV ini harus kita deteksi? Ternyata si OMV ini tuh dia lebih kuat dibandingkan dengan si sel bakteri. Artinya, apabila suatu bahan makanan ataupun bahan pangan itu sudah melalui proses sterilisasi, terkadang OMV ini masih tersisa di sistem pangan ataupun sistem makanan tadi. Nah, makanya kadang meskipun makanan ataupun minuman yang sudah melalui proses sterilisasi, apabila masih terdapat sisa OMV-nya, dia masih dapat memberikan efek racun terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Seperti itu. OMV. Nah, terus yang kedua, di sini kita menggunakan TSH sebagai analit kita. Nah, TSH itu apa? Nah, TSH itu adalah thyroid stimulating hormone. Nah, TSH itu diproduksi di otak kita di bagian yang namanya pituitary. Nah, TSH ini fungsinya nanti setelah dihasilkan oleh otak kita, si TSH ini akan ditransfer ke kelenjar tiroid kita. Nah, karena sudah ditransfer di kelenjar tiroid kita, artinya nanti tiroid kita ini, kelenjar tiroid kita akan memproduksi enzim T3, T4. Nah, enzim-enzim ini berfungsi nanti untuk mengatur konsumsi energi yang terdapat di tubuh kita. Seperti itu. Artinya, sebenarnya kalau kita lihat ini, TSH di dalam tubuh kita harusnya konsentrasinya relatif sama. Nah, artinya TSH ini kita bisa gunakan untuk mengetahui seberapa bagus fungsi dari kelenjar tiroid kita. Jadi, artinya kalau di dalam tubuh kita itu sangat banyak kandungan TSH-nya, artinya si kelenjar tiroid kita itu tidak menerima TSH dengan baik, atau kemungkinan ada kerusakan pada kelenjar tiroid kita. Sebaliknya, apabila TSH di dalam tubuh kita itu sangat rendah, artinya si tiroid ini overreacting terhadap TSH. Artinya dia memproduksi hormon ini terlalu banyak. Seperti itu. Nah, itu fungsi dari kita meneliti kandungan OMV maupun TSH. Nah, mungkin kalau kita lihat diagram ini sangat kompleks, mungkin saya akan pecah satu persatu. Nah, di sini saya akan pecah satu persatu diagramnya. Di sini saya pertama menggunakan ITO electrode sebagai solid supportnya. Kemudian di ITO ini saya imobilisasi protein yang namanya avidin. Nah, protein avidin ini adalah protein yang sangat bereaksi ataupun memiliki affinity yang besar terhadap biotin atau vitamin B7. Nah, avidin ini sangat banyak kita temukan di sel putih telur. Nah, kemudian elektroda yang saya sudah modifikasi dengan avidin ini, selanjutnya saya imobilisasi antibodi. Antibodi yang saya imobilisasi itu sebelumnya saya sudah modifikasi dengan menggunakan biotin. Artinya si antibodi ini sudah mengandung biotin, makanya dia bisa berinteraksi dengan avidin. Nah, antibodi yang saya gunakan ini adalah antibodi yang akan bereaksi dengan LPS yang terdapat pada permukaan OMV tadi. Nah, setelah OMV-nya ditangkap oleh si antibodi tadi, selanjutnya saya menambahkan lagi antibodi yang kedua. Nah, antibodi yang kedua ini sudah saya modifikasi dengan menggunakan enzim DT diaporase tadi. Nah, setelah proses ini berjalan, selanjutnya elektroda saya akan tempatkan di sel elektrokimia. Kemudian saya akan memasukkan larutan pendeteksi. Nah, larutan pendeteksi yang saya gunakan adalah ANP atau amonium aminonaphthol phosphate, kemudian campuran antara ANP dengan NADH. Artinya larutan pendeteksi kita ini ada senyawaan ANP-nya dan juga ada senyawaan NADH-nya. Nah, selanjutnya karena ada enzim, yang pertama yang terjadi di sistem ini adalah si ANP tadi ini akan diubah bentuknya oleh enzim menjadi
senyawaan ini. Nah, senyawaan ini tuh adalah senyawaan yang tidak elektroaktif. Cuman dengan enzim dia menjadi senyawaan elektroaktif. Nah, di sini ada enzymatic amplification. Nah, jadi tadi dari senyawaan elektroaktif menjadi senyawaan dari senyawaan non elektroaktif menjadi senyawaan elektroaktif. Selanjutnya, pada saat saya mengaplikasikan potensial, maka si senyawaan tadi ini akan teroksidasi. Nah, karena di larutan kita ada NADH yang sifatnya adalah reduktor, maka senyawaan tadi ini akan kembali terreduksi. Seperti itu. Jadi, proses ini akan terus berjalan. Nah, makanya ini yang dinamakan redox cycling. Nah, redox cycling ini melibatkan proses elektrokimia dan proses kimia. Ini yang dinamakan dengan easy redox cycling atau electrochemical redox cycling. Seperti itu. Nah, selanjutnya, reaksi ini juga bisa terjadi di dalam sel saya. Artinya, reaksi yang melibatkan enzim, kemudian karena ada enzim di sini, dia reaksi reduksi oleh NADH-nya akan semakin cepat. Jadi reaksi yang melibatkan enzim dan reaksi yang melibatkan elektrokimikal ini kita sebut dengan EN redox cycling atau electrochemical enzymatic redox cycling. Nah, karena banyak redox cycling yang terlibat di sini, maka elektron yang dihasilkan juga akan semakin besar. Maka sinyal yang dihasilkan juga akan semakin besar, seperti itu. Nah, di sini untuk OMV-nya, kita berhasil mendapatkan limit deteksi sebesar 8 ml, artinya kita bisa mendeteksi keberadaan OMV hingga 8 nanogram per mililiter sampel. Dan di sini kita juga sempat mencoba di media bakteri. Media bakteri kita compare hasil sensor kita dengan hasil sensor yang sudah bisa mendeteksi OMV yang sudah ada tersedia secara komersial, dan ternyata sensor yang kita produksi ini hasilnya tidak jauh berbeda dengan sensor ataupun detection kit yang untuk mendeteksi OMV yang sudah ada di pasaran, seperti itu. Nah, kemudian untuk TSH juga kita bisa mendapatkan limit deteksi sampai 2 pikogram per mililiter. Kemudian di sini juga kita mencoba mendeteksi TSH di sampel clinical sample. Artinya dari pasien kita ambil darahnya, kemudian kita ekstrak plasmanya, kemudian kita tes TSH-nya, dan di sini kita juga bandingkan antara konsentrasi yang diperoleh dengan cara atau dengan sensor TSH yang sudah ada di pasaran, kita bandingkan dengan sensor yang kita hasilkan, dan bisa dilihat korelasinya lumayan bagus, artinya sensor kita juga bisa mendeteksi TSH dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita imunosensor, sekarang saya mau mencontohkan DNA sensor. Nah, DNA sensor ini ada sistem sensor off dan sistem sensor on. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa untuk DNA sensor, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengimobilisasi capture probe. Nah, capture probe dari DNA itu ada 2 macam. Ada yang sistem hairpin seperti ini, ada yang sistem linear seperti ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah di salah satu ujung dari DNA capture probe tadi ini kita modifikasi dengan menggunakan thiol supaya dia bisa berikatan dengan gold electrode. Kemudian di salah satu ujungnya kita imobilisasi ataupun kita modifikasi dengan menggunakan metilen blue misalnya. Metilen blue ini adalah suatu senyawaan yang elektroaktif. Nah, karena posisi metilen blue ini dekat dengan elektroda, artinya pada saat tidak ada sampel, maka sinyal dari sensor itu akan besar, seperti ini. Nah, pada saat ada sampel, maka si steam loop-nya ini akan membuka. Jadi jarak antara metilen blue dengan si elektroda ini akan semakin jauh, sehingga sinyal dari sensornya akan
menurun. Jadi biasanya kalau di sistem analytical device penambahan sinyal itu berbanding lurus dengan penambahan jumlah analit atau target. Tapi pada sistem off ini biasanya pengurangan jumlah sinyalnya yang menjadikan dia yang berpelurus dengan jumlah atau target. Nah, selanjutnya di sini sistem linear. Jadi selain sistem loop seperti ini, DNA capture probe yang berbentuk loop seperti ini, ada juga linear seperti ini. Nah, di sini single strand DNA ini dia lebih fleksibel, jadi lebih mudah untuk mendekati elektroda. Nah, setelah dia berikatan dengan target, dia strukturnya menjadi rigid. Jadi dia tidak mudah lagi untuk berinteraksi dengan elektroda. Makanya signalnya akan mati ataupun dia sinyalnya akan menurun dibandingkan dengan background-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk closing statement mungkin sekarang yang perlu kita perhatikan untuk membuat sensor adalah spesifisitas dan sensitivitasnya. Khususnya untuk biosensor itu spesifisitasnya yang biasanya menjadi masalah karena kita menggunakan elemen biologis. Jadi spesifisitasnya biasanya menjadi masalah. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan sensor, kalau bisa meningkatkan spesifisitasnya itu akan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah sensor itu tidak melulu tentang mendapatkan LOD yang rendah, gitu loh. Tergantung apa analit yang akan kita gunakan. Jadi sebagai contoh, sensor gula darah itu limit deteksinya tidak perlu rendah-rendah amat gitu loh, karena kandungan gula di badan kita atau di tubuh kita tidak terlalu rendah. Berbeda dengan biomarker yang lainnya. Kemudian lab on a chip. Maksudnya apa? Ke depan sensor itu tidak lagi hanya sistem deteksi. Artinya lab itu bisa ditempatkan di dalam chip. Jadi proses pemurnian sampel, kemudian proses ekstraksi biomarker itu bisa dilakukan langsung di dalam sensor. Jadi sensor ke depan sensor itu akan terintegrasi dari sistem pemisahan sampel sampai sistem deteksinya. Jadi sekarang semua orang di seluruh belahan dunia sedang bergerak ke arah situ. Kemudian saya mau menambahkan bahwa peluang elektrokimia dalam bidang penelitian ke depannya mungkin untuk 2 atau 3 dekade ke depannya itu masih sangat terbuka lebar. Kita bisa lihat bahwa pemenang Nobel beberapa saat yang lalu itu semuanya dari bidang elektrokimia, khususnya baterai. Kemudian sekarang sintesis organik pun menggunakan sistem elektrokimia, sudah tidak menggunakan sistem konvensional lagi. Dan kalau bisa kita lihat di sini, ini merupakan beberapa jurnal yang memiliki nama besar. Kita bisa lihat top 5 artikel dari jurnal itu semuanya masih sangat berhubungan dengan elektrokimia. Kita bisa lihat di sini organic solar cell, kemudian di sini ada water splitting, kemudian masih berhubungan dengan elektrokimia. Jadi untuk kedepannya 2-3 dekade ke depan, sistem elektrokimia itu masih sangat menjanjikan untuk bidang penelitian seperti itu. Ya, itu aja, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, ya terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ada di sini. Terima kasih juga Mas Iksan. Saya ada satu quote gimana terutama dalam pandemi ini ya. Jadi buat saya, kehidupan adalah saat kita masih berguna buat orang lain, dan kematian adalah saat kita tidak berguna buat orang lain. Terima kasih, salam analis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.